warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMI News, kali ini kami akan menghadirkan dialog khusus ekonomi syariah dengan penulis buku Ekonomi dan Keuangan Syariah, Isu-isu Kontemporer. Bersama kami hadir Dr. Haji Henry Tanjung. Beliau lulusan International Islamic University Islamabad dan beliau juga di sini sebagai komisioner BWI Badan Wakaf Indonesia. Begitu juga beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan juga sebagai pengawas syariah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Beliau juga sebagai pengajar di beberapa kampus di Indonesia, yaitu di Trisakti, UI, dan di tempat lain. Beliau sudah menulis beberapa buku, kurang lebih itu 35 buku, 25 buku itu dalam bahasa Indonesia dan sisanya itu dalam bahasa Inggris dan terjemahan. Baik, kita mulai dialog ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat, Pak Haji? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini buku yang sangat luar biasa, Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang membahas tentang isu-isu kontemporer saat ini. Perlu kita bedah dalamnya. Sebenarnya dari buku yang Bapak tulis kali ini, kira-kira pesan-pesan besar apa yang ingin disampaikan yang membedakan buku ini dengan buku-buku yang lainnya? Ya, baik. Terima kasih Pak Tasmita yang telah mengantarkan diskusi ini, ya, para pemirsa BMI News yang di tempatnya masing-masing, ya. Ini adalah buku saya yang ke-36, ya. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan dan kesehatan untuk menulis. Dan buku kali ini itu agak berbeda dari buku-buku yang sebelumnya, karena buku kali ini merupakan jejak rekam perjalanan ekonomi syariah 2 tahun ke belakang, ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak Tasmita ini ada 3 bagian, ya, ada 3 bagian daripada buku ini. Yang pertama adalah tentang ekonomi mikro dan makro, ya, ekonomi sektor real. Yang kedua tentang lembaga keuangan syariah. Yang ketiga tentang wakaf, ya, atau kita lebih perbesar dengan social finance, karena di situ saya juga ada bahas zakat, juga ada bahas haji, ya. Nah, apa yang membedakannya dengan buku-buku lain? Nah, buku ini fokus kepada apa sebenarnya problem yang ada di masing-masing konten atau lembaga keuangan syariah. Kalau bicara keuangan syariah, kalau bicara ekonomi itu misalnya ekspor impor kita, apa problemnya, lalu apa solusinya menurut syariah, kira-kira gitu. Ya, jadi setiap tulisan diangkat problem dan diberikan solusi, problem solusi. Dan ini karena ini merupakan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya di Indonesia, jadi ini lebih membumi lah, ya. Jadi kita terapkan solusi-solusi yang tidak sulit untuk kita lakukan, dan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Itu barangkali Pak Tasmita. Apakah ada yang harus diperbaiki dalam sistem atau penerapan ekonomi syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia saat ini? Kira-kira apa yang harus diperbaiki? Oh ya, jadi kalau kita lihat, ya, apa yang harus diperbaiki. Nah, kita lihat kalau kita bicara praktek kan berarti penerapannya barangkali sudah given, ya. Jadi teori ekonomi Islam itu sudah given, diberikan seperti ini. Lalu bagaimana menerapkannya di lapangan? Nah, ya misalnya teori keadilan, ya misalnya. Nah, bagaimana kita menerapkannya di lapangan? Nah, itu. Jadi hal-hal itu yang
yang saya sorotin ya, bagaimana supaya ekonomi syariah atau lembaga yang memainkan ekonomi syariah ini itu bisa semakin baik ya. Misalnya saja tentang koperasi lah ya, para pemirsa sekalian. Koperasi ini kan jiwanya udah syariah nih. Ya, semangat gotong royong ya, dari anggota oleh anggota untuk anggota. Tapi kan kemudian apabila akad-akadnya tidak kita syariahkan, ini kan mengganggu. Makanya supaya dia full syariah, semangatnya sudah syariah, tujuannya sudah syariah, istilahnya maqasidnya sudah syariah, tapi akad-akadnya kita harus syariahkan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan praktek-praktek di dalam dunia perwakafan misalnya ya. Itu juga kita berikan insight-insight ya, praktek-praktek terbaru ya, instrumen-instrumen terbaru dalam dunia perwakafan misalnya. Misalnya sekarang ada wakaf saham ya, ada wakaf sukuk ya kan, ada wakaf manfaat asuransi gitu-gitu kan, yang mungkin masyarakat belum begitu mengenal. Nah, lewat tulisan ini, lewat buku ini kita coba untuk mengenalkan. Dalam buku ini kira-kira pakar siapa aja yang memberi pengantar untuk buku ini? Ya, baik. Jadi di dalam buku ini ada 8 kata pengantar, ya, 8 orang yang memberikan kata pengantar, para pemirsa sekalian. Yang pertama adalah dari Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Keuangan, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati. Lalu pengantar yang berikutnya adalah pengantar dari pakar ekonomi Islam, yaitu Bapak Adi Warman Azwar Karim. Lalu kemudian dari Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam yang juga merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Bapak Halim Alamsyah. Lalu dari Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Dudin Hafidudin MS, yang juga merupakan Direktur Pascasarjana Ibnu Khaldun Bogor. Kemudian pengantar berikutnya daripada anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Bapak Muhammad Akhyar Adnan. Lalu dari pengantar dari Ketua Badan Wakaf Indonesia, juga sekaligus Ketua Dewan Pers Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Nuh. Kemudian dari akademisi, seorang dokter, guru besar dari Universitas Muhammadiyah Semarang, ya, Profesor Dr. Rifki Muslim SPB SPU. Kemudian dari terakhir ini pengantar dari Kementerian Koperasi dari Bapak Profesor Dr. Ruli Indrawan sebagai Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, yang juga sebagai Komisaris Utama di PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Jadi ada 8 Pak Desmita pengantar dalam buku ini. 8 itu sebenarnya semuanya ahli ya? Semuanya ahli. Bidangnya masing-masing. Bidang masing-masing, betul. Ada koperasi, ada haji, ada wakaf, ada Menteri Keuangan, ya, ada pakar sendiri, ya, ada dari koperasi, ya, dari mana-mana lah. Dari buku ini optimisme apa yang ingin Bapak sampaikan untuk kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia ini? Iya, jadi optimismenya tentunya optimisme kita dalam kita menerapkan ekonomi syariah, ya. Sebab ekonomi syariah ini kan ekonomi yang sehat dan menyehatkan, ya, apabila kita praktekkan dengan benar. Nah, apabila kita praktekkan belum benar, inilah yang harus kita benarkan, ya. Sama dengan sholat, ya. Sholat itu, orang yang sholat itu dalam Al-Quran dijelaskan tidak akan mungkin berbuat fahsya wal munkar, ya kan? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Tapi sholat yang bagaimana? Nah, gitu ya. Kalau orang sembarang sholat, sembarang menerapkannya, tidak akan dapat itu gitu. Nah, kira-kira itu yang ingin kita optimisme dalam buku ini adalah memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Makanya ini kalau kita lihat ini pengantar pakar ekonomi Islam Bapak Adi Warman Karim ini sangat bagus ya. Mungkin ini saya bacakan sedikit ya. Tidak banyak buku ekonomi Islam yang dapat menyajikan analisis ekonomi dengan perspektif syariah atas isu-isu kontemporer
yang muncul di masyarakat saat ini. Lebih tidak banyak lagi buku ekonomi Islam yang dapat menyajikan analisis kritis. Nah, jadi di sini saya mencoba mengkritisi ya. Nah, tapi sekaligus memberikan optimisme, nah, gitu ya. Jadi dikritik bukan untuk dijatuhkan, tapi dikritik untuk dibangun. Jadi kritik membangun. Ya. Buku ini secara mengejutkan dapat mengisi kekosongan itu. Ya. Kehausan masyarakat untuk mendapatkan pencerahan dalam memahami berbagai permasalahan yang berkembang ibarat menemukan oasis dalam buku ini. Ditulis dengan analisis tajam khas seorang ekonom yang membingkainya dengan cara pandang yang akrab, dipahami di akar rumput. Nah, jadi ini penggunaan bahasanya kan tidak terlalu bertele-tele ya, dan tidak terlalu bahasa akademis. Jadi memang ada satu dua yang saya nggak bisa bahasakannya dengan bahasa biasa karena ini memang bahasa akademis ya. Tetapi mostly 30 isu yang saya angkat di dalam buku ini itu hampir semuanya dibahasakan dengan bahasa yang mudah dipahami. Saya juga ingin menanyakan ini tentang Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Bapak sendiri di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia adalah sebagai pengawas syariah. Ya. Kira-kira relevansinya ada atau tidak buku yang Bapak tulis ini dengan buku model BMI Syariah yang digagas oleh Ketua Bapak Kamarudin Batubara? Oh ada, ya ada. Ya para pemirsa sekalian, kalau kita lihat di dalam buku ini yang berjudul Koperasi atau Bank Kaum Miskin, itu sangat tegas pendirian saya, ya. Halaman 49 di dalam buku ini, ya. Itu kalau kita kan meniru model Grameen, ya. Grameen itu menyebutnya bank, ya, Grameen Bank, ya, bank. Nah, dalam standing of thinking saya, ya, dalam pemikiran saya, maka ini harusnya bukan bank tapi koperasi. Koperasi harusnya, bukan bank kaum miskin tapi koperasi kaum miskin. Ya. Ini saya paparkan bagaimana harusnya itu, kenapa harus seperti itu gitu ya. Dan inilah yang sekarang kita praktekkan di BMI. Ya, meniru model Grameen Bank tapi dimodifikasi. Ya, dimodifikasi. Kemudian dengan Badan Hukum Koperasi kita bergerak, ya, kita juga bisa mengumpulkan zakat, infak, wakaf dan sedekah, ya, sehingga kemudian sampailah seperti sekarang. Ya, jadi relevansinya dengan BMI ini sangat kuat, ya. Juga dengan ajaran ekonomi syariah sendiri yang ada di BN 7 ajaran itu kan yang pertama adalah fokus keuntungan dunia akhirat, ya. Jadi dalam setiap paparan tulisan isu yang saya angkat itu selalu kita hadirkan aspek akhiratnya, ya. Jadi kenapa kita harus untung akhirat? Karena itulah tujuan akhir kita hidup gitu. Ya, kalau Pujangga bilang dunia ini sandiwara katanya. Ya, artinya sementara saja, sandiwaranya berakhirlah dunia ini, kira-kira gitu. Ya kan? Nah, artinya tujuan akhir adalah akhirat. Maka dalam surat Al-Qasas ya, ayat 77 itu kan Allah kan berfirman seperti itu, ya. Wabtagi fi madarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dan carilah olehmu, ya, kehidupan akhirat dan janganlah lupakan kehidupanmu di dunia, ya. Wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, jadi prinsip tujuan akhirat itu yang fokus keuntungan dunia akhirat itu yang selalu dalam setiap tulisan itu mewarnai gitu. Tadi sudah disampaikan bahwa koperasi itu pada dasarnya sudah syariah karena di dalamnya ada unsur tolong-menolong. Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dengan jiswabnya, zakat, infak, sedekah dan wakaf? Iya, iya, barangkali apa yang sudah dilakukan oleh Kopsabem ini dalam menggunakan dana jiswabnya itu luar biasa, ya. Jadi semua, ya,
kegiatan sosial yang sifatnya kemasyarakatan, yang membantu sesama, membantu anggota, itu luar biasa tidak dilakukannya. Mulai daripada bantuan kesehatan ambulan, ya kan, kemudian bantuan-bantuan lain, bantuan rumah yang lewat infak dan lain sebagainya. Barangkali inilah yang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebenarnya. Jadi apa sih bedanya koperasi biasa dengan koperasi syariah? Gitu kan begitu ya. Orang kan pengen lihat itu, kok saya juga nabung di koperasi biasa, apa sih bedanya? Gitu ya. Nah, tapi ketika koperasi syariah menghadirkan itu, oh ternyata benar-benar ini bedanya. Gitu. Jadi saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh BMI Syariah ini sudah luar biasa lah, ya. 2 jempol, ya. 2 thumb up ya. Begini tuh, kalau bahasa itu begini ya. Luar biasa, nyampe 2 Luar jempol. biasa, sampai 2 jempol ya. Nah, cuma kita terus jaga semangat ini, kita harus beberapa praktek-praktek yang ini kita sempurnakan terus kan, sempurnakan terus. Ya. Bagaimana Bapak melihat sosok seorang Kamarudin Batubara dengan menggerakkan koperasi model BMI Syariah ini? Iya, baik. Baik, jadi Bapak Kamarudin Batubara ini adalah tidak hanya pemikir kalau dalam pandangan saya, ya, karena yang saya lihat dia setiap hari berpikir apa yang harus dilakukan untuk koperasi ini. Tapi juga beliau adalah seorang pejuang, ya. Pejuang yang tangguh, ya, yang menghabiskan waktunya, ya, untuk kemajuan koperasi ini. Jadi dalam diri beliau itu berkumpul 2 itu, ya, satu pemikir, yang satu pejuang. Jadi bagaimana memikirkan untuk bagus, kemudian diperjuangkan hasil pemikiran itu, dan itu tergambar dalam model BMI Syariah. Ya, ketika beliau bicara bahwasanya koperasi tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tapi juga bagaimana sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, maka itu tergambar dari program-programnya, tergambar dari program siswafnya misalnya, ya. Lalu kemudian upaya-upaya yang lain, ya, bagaimana supaya koperasi syariah ini kita bisa bermain di sektor real, ya, maka muncul idenya untuk membuat Kopmen misalnya, seperti itu, ya. Dan beliau memperjuangkan sekali bagaimana Kopmen ini bisa tumbuh dan berkembang, ya. Jadi saya apresiasi sekali dengan Pak Kamarudin Batubara ini, ya. Nah, kita perlu ciptakan banyak orang seperti beliau ini supaya koperasi di Indonesia ini bangkit dan berkembang. Terakhir, dari buku yang Bapak tulis, kira-kira ada yang disampaikan kepada masyarakat? Ya. Silakan. Baik, para pemirsa BMI News yang berbahagia, ya. Jadi buku yang berjudul Ekonomi dan Keuangan Syariah Isu Kontemporer ini merupakan kumpulan tulisan saya yang sudah saya publish sebelumnya di berbagai media, ya, baik di koran nasional seperti Republika, baik di majalah nasional, majalah Peluang, maupun majalah di luar negeri yang saya publish di Islamic Finance Review-nya London, ya. Nah, jadi kenapa kemudian ini kita buat dalam satu buku, ya, dikompilasi, supaya ini sebagai jejak rekam juga, bukti jejak rekam juga. Dalam 2 tahun terakhir ekonomi syariah ini isunya apa gitu. Ya, karena kalau buku-buku teori sudah banyak, ya, tapi kalau buku-buku yang bicara tentang isu-isu kontemporer itu masih sedikit. Dan karena ini merupakan rutin, ya, artinya tulisan yang per bulan, bahkan per minggu muncul di media membahas apa yang diangkat di dalam konteks kekinian pada saat itu, maka saya sarankan kepada para pemirsa sekalian untuk membaca buku ini agar tahu, ya, agar tahu dalam 2 tahun terakhir sebenarnya bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Saya juga berpikiran untuk membuat buku ini ke dalam bahasa Inggris, lalu saya coba untuk mencari penerbitnya di luar negeri, ya, supaya orang-orang luar negeri juga tahu seperti apa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, ya. Jadi nanti untuk mendapatkan buku ini bisa langsung ke Kopsa BMI, ya. Ada di Kopsa BMI, bisa dihubungi langsung di Kopsa BMI untuk mendapatkan buku ini. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan, ya. Kalau ada yang ingin nanti kita diskusikan lagi, silakan menghubungi saya lewat Kopsa BMI. Oke, terima kasih Bapak Dr. Haji Henry Tanjung yang sudah, ya, berdialog datang ke studio kita. Ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan itu bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan memberikan wawasan untuk orang banyak. Ya.
Pemirsa BMI News, terima kasih atas perhatiannya. Saya Casmita, Manajer Jiswab Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.